Garis berat adalah garis yang ditarik dari suatu titik segitiga ke pertengahan sisi di depannya. Misal, saya memiliki segitiga A, B, C. Kita akan membuat garis berat melalui titik C. Maka kita membutuhkan sisi di depan titik C, yaitu sisi A, B. Kita buat suatu busur lingkaran yang berjari-jari lebih dari setengah AB. Buat juga suatu busur yang jari-jarinya sama yang berpusat di A. Maka didapatkan dua titik. Ketika kita hubungkan perpotongan antara titik ini, maka didapat titik tengah dari AB. Katakanlah titik ini P. Maka CP adalah garis berat dari segitiga ABC. Sekarang kita akan mengkonstruksi dengan cara yang sama garis berat yang melalui titik A. Maka didapatkan dua titik. Jika dihubungkan, maka kita akan mendapat titik tengah dari BC. Misal, kita namai R. Jika kita hubungkan A dengan R, maka didapatkan garis berat dari segitiga ABC. Apabila kita perhatikan, kedua garis berat ini berpusat di satu titik. Kita sebut titik O. Sekarang, jika kita membuat garis berat ketiga yang melalui titik B, apakah akan melalui titik O? Mari kita coba. Didapatkan dua titik. Ternyata garis berat ketiga melalui titik O. Pada kondisi ini, maka dikatakan garis berat konkuren, yaitu melalui sebuah titik. Titik O ini kita sebut sebagai titik berat. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara menentukan garis bagi segitiga. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga yang membagi dua sama besar sudut tersebut. Nah, ini kita bagi dua. Misalkan sudut A ini kita garis. Nah, ini sudah kita bagi dua. Misalkan di sudut A ini kita giniin. Misalkan di sudut A ini adalah 60 derajat, maka di sininya 30, di sininya juga 30. Jadi satu sudut ini harus sama. Nah, ini namanya sudah garis bagi. Garis bagi ini tidak dipertimbangkan di sini mau siku-siku ataupun bukan. Yang penting sudutnya ini di sini harus sama.
Misalkan garis bagi ini kita beri nama D. Maka di sini besar sudut DAC sama dengan BAD. Kita gini ya, sudut DAC sama dengan sudut BAD. Nah, sekarang kita lanjut ke yang titik B-nya ini. Nah, titik B-nya ini kita garis juga ya, kita bagi dua. Nah, ini kita beri nama titik E. Ini titik sudut B ini sama juga dengan sudut A. Kita kasih silang. Nah, ini kita kasih contoh misalkan 60 derajat, maka di sini 70 derajat, maka di sini 35 derajat dan di sini 35 derajat, sama seperti sudut A lagi. Selanjutnya kita coba lagi di sudut C. Nah, garis bagi ini kita beri nama titiknya F. Ini sama seperti sudut A dan sudut B. Misalkan di sininya ada 80 derajat, maka di sininya 40 derajat dan 40 derajat. Jadi satu sudut ini dibagi garis dua ini, di sini tuh harus sama-sama, itu sudutnya harus sama. Di sini kita bisa simpulkan dari segitiga ini kita mendapatkan titik tengahnya, yaitu kita beri nama P. Sekarang dapat disimpulkan bahwa garis segitiga itu adalah AD garis baginya, lalu ada BE, dan ada CF. Sekarang sudutnya, yaitu ada sudut yang ini tadi DAC sama dengan sudut BAD. Selanjutnya ada sudut BCF sama dengan sudut ACF. Yang terakhir ada sudut ABE sama dengan sudut CBE. Ini namanya garis bagi segitiga. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang garis tinggi. Jadi, garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari satu titik secara tegak lurus ke sisi di depannya atau perpanjangan sisi di depannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, garis tinggi ini akan selalu membentuk sudut siku-siku. Bagaimanapun bentuknya, apabila ditarik itu membentuk sudut siku-siku, maka disebut garis tinggi. Contohnya adalah garis C dan D ini merupakan garis tinggi. Selanjutnya itu ada garis sumbu segitiga. Garis sumbu segitiga adalah garis yang ditarik lurus pada suatu sisi yang membagi dua sama panjang sisi tersebut. Di sini sudah saya gambar segitiga sebarang ABC, yaitu di sini sudah ada garis tegak lurus D dan E. Ini kita sudah membagi dua sama panjang. Seperti tadi misalkan garis B dan C ini adalah 10 cm, maka di sininya 5 cm, di sininya 5 cm. Tetapi ini harus tegak lurus. Kalau tadi pada garis berat segitiga itu terdapat di titik A. Dia digaris seperti ini di titik A. Kalau
garis sumbu itu dia yang penting tuh garisnya itu tegak lurus terhadap titik B dan titik C. Jadi garis tegak lurus DE ini merupakan garis sumbu segitiga. Selanjutnya itu ada cara melukis garis sumbu segitiga. Yang pertama itu gambarlah segitiga ABC sebarang. Ini saya sudah gambar. Yang kedua, buatlah busur lingkaran dengan titik B sebagai titik pusat dan jari-jari lebih setengah dari sisi BC sehingga busurnya di atas di bawah garis BC. Sekarang saya akan menggunakan busur jangka. Titik pusatnya kita taruh di B, lalu kita garis. Selanjutnya kita taruh di titik C-nya. Sama seperti tadi. Agar ini kita ulangin di sini. Nah, ini sudah saya gambar. Lalu titik ini kita beri nama P dan titik ini kita beri nama Q. Yang keempat itu hubungkan titik P dengan titik Q. Maka garis PQ adalah garis sumbu pada sisi BC. Berarti ini kita garis. Nah, jadi garis sumbu itu pada sisi B ini adalah antara hubungan titik P dan titik Q. Dari ilustrasi dapat diperoleh bahwa sudut B1 ditambah sudut B2 ditambah sudut B3 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat atau sudut lurus. Ekuivalen karena sudut B1 dan sudut B2 sama besar, maka dapat ditulis 2 kali sudut B2 ditambah karena sudut B3 dan sudut B4 sama besar, dapat ditulis 2 kali sudut B3 sama dengan 180 derajat. Ekuivalen diubah bentuknya menjadi 2 kali sudut B2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Ekuivalen sudut B2 ditambah sudut B3 sama dengan 90 derajat. Sehingga BD tegak lurus BE.